Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selima Retno, NIM 192340096, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup dokumen dan informasi hukum dalam mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum dengan Ibu Malta Nelisa Esos M.Hum sebagai dosen pengampu. Terdapat 18 jenis ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Di antaranya yang pertama yaitu buku hukum. Buku hukum adalah himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar yang membahas mengenai bidang hukum. Contoh dari buku hukum ini yaitu buku Pengantar Hukum Indonesia yang ditulis oleh Ishak dan diterbitkan oleh Raja Wali Pers pada tahun 2018 dengan tebal 338 halaman. Buku ini berisi mengenai seluk-beluk tata hukum di Indonesia. Pertama-tama, buku ini akan menjelaskan perbedaan antara pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum, dan juga menjelaskan tentang ihwal sumber hukum dan bahan hukum. Kemudian, buku ini juga menyajikan materi mengenai dasar-dasar atau azas-azas dari hukum yang berlaku di Indonesia, seperti azas-azas hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu buku bidang lain. Buku bidang lain merupakan himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar yang membahas mengenai bidang lain. Contoh dari buku bidang lain yaitu buku Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis yang ditulis oleh Siddhartha, Abdul Rashid, Ahmad Sofyan, dan lainnya yang diterbitkan oleh Prenada Media pada tahun 2018 dengan tebal 368 halaman. Buku ini memaparkan problematika mengenai bisnis, ekonomi, dan hukum yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa pemula yang baru belajar mengenai hukum maupun mahasiswa non-hukum yang tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai hukum beraspek ekonomi dan bisnis ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu buku rujukan. Buku rujukan adalah buku yang memuat informasi yang singkat dan padat tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pengguna, mencakup seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan lain sebagainya. Contoh dari buku rujukan ini yaitu Kamus Hukum Lengkap yang ditulis oleh Rocky Marbun, Denny Bram, Yulia Sara Isnaini, Nusyaah yang diterbitkan oleh Visi Media pada tahun 2012 dengan tebal 363 halaman. Dalam kamus ini, istilah-istilah dan definisi mengenai hukum dijelaskan secara komprehensif, termasuk juga istilah-istilah yang baru muncul sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan studi bidang hukum. Kamus ini wajib untuk dijadikan sebagai rujukan oleh para praktisi hukum, birokrat, mahasiswa jurusan hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Yang keempat yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yaitu kumpulan peraturan tertulis yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Contoh dari himpunan peraturan perundang-undangan ini yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2011 dengan tebal 475 halaman. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan para hakim agar memudahkan untuk mendapatkan bahan yang berkaitan dengan hukum Islam yang tidak terpisahkan oleh agama Islam. Unsur fleksibilitas yang melekat pada hukum Islam menjadikannya tidak lekang oleh perkembangan zaman dan perbedaan tempat melalui ijtihad. Hukum Islam ini yang dapat diimplementasikan ke berbagai aspek kehidupan. Yang kelima yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan perkara yang sama. Contoh dari jurisprudensi ini yaitu jurisprudensi hukum acara pidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang ditulis oleh Ahmad Edi Subianto dan Oliviana Agustin. Buku ini diterbitkan oleh Raja Wali Pers pada tahun 2019 dengan tebal 252 halaman. Buku ini berisi kumpulan putusan MK yang telah menjadi jurisprudensi terkait dengan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari tahun 2003 sampai 2008. Antara lain putusan MK terkait dengan perluasan makna saksi, peninjauan kembali, pra-peradilan, kasasi, penangkapan, penyidikan, penahanan dan pemeriksaan perkara, serta pra-penuntutan.
Yang keenam yaitu laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum adalah suatu dokumen tertulis mengenai hasil pelaksanaan suatu penelitian di bidang hukum yang dibuat secara jelas, disusun berdasarkan metode penulisan dan sistem tertentu dengan menggunakan bahasa yang lugas. Contoh dari laporan penelitian hukum ini yaitu laporan yang membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di wilayah hukum PN Purwodadi. Laporan ini ditulis oleh Bambang Dwi Baskoro pada tahun 2019. Pada penelitian hukum ini, penulis membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, beserta dengan kendala apa yang dihadapi dan usaha apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang ada. Yang ketujuh yaitu hasil seminar hukum. Hasil seminar hukum yaitu suatu dokumen yang berisi sebuah kesimpulan yang dibuat setelah mengikuti kegiatan seminar yang membahas mengenai masalah di bidang hukum. Adapun contoh dari hasil seminar hukum ini yaitu sebuah buku yang berjudul Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional pertama sampai ke-8 dan Konvensi Hukum Nasional 2008 tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Grand Design System, dan politik hukum nasional. Buku ini ditulis oleh Badan Nawawi Arif dan diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro pada tahun 2011. Yang kedelapan yaitu naskah akademis atau rancangan undang-undang. Naskah akademis atau rancangan undang-undang adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, serta arah pengaturan rancangan undang-undang. Contoh dari naskah akademis atau rancangan undang-undang ini yaitu naskah akademis atau rancangan undang-undang mengenai hukum dagang yang dibuat oleh sebuah tim dengan ketua kelompok kerjanya bernama Sulistiawati yang dilakukan pada tahun 2013. Yang kesembilan yaitu clipping bidang hukum. Clipping bidang hukum yaitu kumpulan potongan informasi berkaitan dengan bidang hukum yang berasal dari media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, atau sumber lainnya yang disusun dalam sistem tertentu pada suatu bidang kertas untuk dijadikan sebagai bahan dokumentasi. Contoh dari clipping bidang hukum ini yaitu Clipping Hukum dan Peradilan Mari nomor 1 yang terbit pada bulan Januari, minggu pertama sampai minggu keempat pada tahun 2012. Clipping ini dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Jumlah clipping yang ada pada Clipping Hukum dan Peradilan ini yaitu sebanyak 41 clipping dengan tebal 50 halaman. Yang ke-10 yaitu Berita Negara. Berita negara dapat diartikan sebagai koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Di Indonesia sendiri, berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan atau pengumuman resmi lainnya. Adapun contoh dari berita negara yaitu Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan pendidikan anak usia dini, di mana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini memiliki 17 pasal di dalamnya. Yang ke-11 yaitu Lembaran Negara. Lembaran Negara yaitu publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundangan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga, atau pemerintah berketentuan. Setelah pencatatan dan dipublikasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, memiliki kekuatan pemaksaan atas pemberlakuan pada keseluruhan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Contoh lembaran negara ini yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Lembaran negara ini terdiri dari 6 bab dengan 37 pasal di dalamnya. Bab pertama berisi ketentuan umum, bab 2 berisi kewajiban pelayanan publik, bab 3 berisi pendanaan, bab keempat berisi pembentukan gugus tugas, bab kelima berisi ketentuan peralihan, dan bab keenam berisi ketentuan penutup. Yang ke-12 yaitu lembaran daerah. Lembaran daerah yaitu penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur.
Contoh lembaran daerah ini yaitu Lembaran Daerah Kota Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang biaya pemungutan pendapatan asli daerah. Lembaran daerah ini terdiri dari 4 bab dengan 8 pasal di dalamnya. Bab pertama berisi ketentuan umum, bab 2 berisi biaya pemungutan, bab ketiga berisi pelaksanaan dan alokasi biaya pemungutan pendapatan asli daerah, dan bab keempat berisi ketentuan penutup. Yang ke-13 yaitu himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri tertentu. Himpunan berseri atau himpunan keputusan menteri tertentu adalah suatu terbitan yang berisi sekumpulan keputusan menteri tertentu yang dipublikasikan dalam bagian-bagian yang berturut-turut dengan tenggang waktu tertentu secara terus-menerus. Adapun contoh dari himpunan berseri ini yaitu pada buku yang berjudul Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, di mana dalam buku tersebut terdapat 14 keputusan Menteri Pendidikan Nasional periode 2001 sampai 2004 dan satu peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2005 sebagai pedoman-pedoman hukum positif dalam menata sistem pendidikan di tanah air. Yang ke-14 yaitu majalah hukum. Majalah hukum adalah suatu terbitan berkala yang diterbitkan secara teratur yang berisi berbagai artikel mengenai bidang hukum. Adapun maksud dari majalah hukum nasional yaitu jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN dan terbit secara periodik 2 kali dalam setiap volume, yaitu Juli dan Desember. Contoh majalah hukum ini yaitu Majalah Hukum Nasional volume 50 nomor 1 tahun 2020 yang diterbitkan pada bulan Juli tahun 2020 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tema yang diangkat pada edisi kali ini yaitu kajian yuridis, penguatan BUMN, dan perlindungan keuangan negara. Majalah Hukum Nasional ini menyajikan 7 tulisan atau artikel dengan para penulisnya yang berbeda-beda latar belakangnya. Yang ke-15 yaitu majalah lain. Maksud dari majalah lain ini yaitu suatu media publikasi yang diterbitkan secara berkala yang menampilkan beragam artikel dengan subjek yang bervariasi dan ditujukan kepada masyarakat luas. Contoh dari majalah lain ini yaitu Majalah Hukum HAM volume 8 nomor 65 edisi kedua tahun 2016 yang diterbitkan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Kementerian Hukum dan HAM RI. Majalah Hukum HAM pada edisi kali ini memiliki judul yaitu Spirit Bangkit dari Garut dengan tebal 68 halaman. Pada halaman ke-6 terdapat beberapa artikel di mana pada salah satu artikel tersebut terdapat artikel yang berisi tentang bidang hukum yaitu yang berjudul Sinergitas Kuasa Hukum. Yang ke-16 yaitu surat kabar. Surat kabar atau koran merupakan lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-cirinya terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa, dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembacanya. Contoh surat kabar ini yaitu surat kabar dari Koran Tempo pada hari Selasa 17 Februari 2015 dengan berita utamanya adalah KPK tetap usus kasus Budi Gunawan. Yang ke-17 yaitu brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum. Brosur dapat diartikan sebagai buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lainnya, dan selesai dalam sekali terbit. Halaman dari brosur sering dijadikan satu, biasanya memiliki sampul akan tetapi tidak menggunakan jilid keras. Sedangkan pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, kemudian dilipat atau dipotong sehingga terlihat lebih kecil. Contoh brosur yang berkaitan dengan bidang hukum yaitu brosur dari Pengadilan Negeri Banda Aceh kelas 1A yang memberikan layanan hukum dengan pembebasan biaya perkaya atau prodeo bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian contoh pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum yaitu pamflet berupa kegiatan seminar nasional dengan tema rekonstruksi azas hukum acara perdata dalam persidangan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Parahyangan. Yang terakhir atau yang ke-18 yaitu bahan pustaka bukan buku. Bahan pustaka bukan buku adalah jenis bahan pustaka yang informasi di dalamnya tidak dituangkan dalam bentuk cetak seperti buku atau majalah, melainkan dalam bentuk lain seperti compact disc, mikrofilm atau mikrofilm, gambar atau foto, dan lain sebagainya. Pada bahan pustaka bukan buku ini, saya akan memberikan contoh dalam bentuk foto, di mana pada slide ini sudah ada foto yang menampakkan barang bukti dari hasil operasi tangkap tangan
dugaan suap bantuan sosial COVID-19 saat ditampilkan dalam konferensi pers yang digelar di gedung KPK Jakarta pada hari Minggu 6 Desember 2020 lalu. Dalam konferensi pers tersebut, KPK menunjukkan sejumlah barang bukti berupa uang tunai yang dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan kecil. Dan ada pula satu tas kecil yang di dalamnya juga terdapat uang tunai. Secara keseluruhan, total uang yang diamankan oleh pihak KPK yaitu sebesar 14,5 miliar yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, pecahan mata uang dolar Amerika Serikat, dan pecahan mata uang dolar Singapura. Sekian, terima kasih. Apabila selama penyampaian ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.